Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum. Usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb dalam artian yang menciptakan, yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala itulah Rabb kita. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula khatib senantiasa berwasiat untuk diri khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal mukminin rahimani wa rahimakumullah, tinggal menunggu hari. Kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa langkah lagi, kita akan berjumpa dengan tamu yang agung, dengan tamu yang mulia, tamu yang besar, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dijuluki dengan Syahrul Ramadan, Syahrun Mubarak, Syahrul As-Siyam, di mana kaum muslimin di siang harinya berpuasa, menahan diri dari lapar dan haus serta segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Disebut juga Syahrul Qiyam, bulan berdiri untuk melakukan ibadah Qiyamul Lail. Setelah di siang harinya kaum muslimin berpuasa, di malam harinya ditambah lagi dengan ritual ibadah yang agung pula, yaitu melaksanakan Qiyamul Lail. Masya Allah, ini luar biasa, musim azim, musim ibadah yang sangat agung. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allahu wa iyyakum. Tidak lama lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam bulan tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sering kita mendengar bahwasannya bulan Ramadan ini sangat agung. Maka kita ulang kembali, kita kaji ulang supaya kita lebih yakin dan tersentuh hati kita, lebih semangat kita untuk melakukan ibadah di dalam bulan tersebut. Di antara keutamaan-keutamaan yang banyak di dalam bulan Ramadan, di antaranya kita akan bacakan, yaitu Ramadan adalah bulan diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, bahkan kitab-kitab suci lain, kitab ilahiyah yang lainnya, dikatakan oleh para ulama diturunkan juga ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini
sengaja Allah pilih dan tepatlah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak memilih menjadikan waktu menjadi bulan itu lebih agung daripada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Allah memilih dua tanah haram, kota suci Makkah dan Madinah, sebagai tempat yang suci, tempat yang mulia, berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Begitu juga Allah pilih rasul-rasulnya. Tidak sembarangan Allah pilih manusia dan diangkat menjadi rasul. Dan di antara rasul-rasul itu Allah pilih manusia, nabi, rasul yang paling mulia, yaitu nabi kita, nabi yang diutus kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman yang Allah pilih, waktu yang Allah pilih, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Ini adalah pilihan Allah, takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Hudan linnas. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, Allah jelaskan, hudan linnas, petunjuk sebagai pembimbing manusia, sebagai pedoman hidup bagi kita. Wabayinat, dan sebagai petunjuk, penjelas bagi petunjuk itu. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, yang membedakan antara yang halal dan yang haram. Inilah Al-Quran. Lengkap di dalamnya, semua hal diajarkan di dalam Al-Quran. Kebaikan diajarkan, keburukan dilarang di dalam Al-Quran. Maka ambillah petunjuk kita semua, wahai kaum muslimin, di dalam Al-Quran. Faman syahida minkum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut sedang dia hadir, mukim di dalam negerinya, artinya ketika dia tidak safar. Ketika seseorang di dalam negerinya atau dalam kondisi mukim dan tidak sedang bersafar, dan dia menyaksikan bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka syahidnya pembahasan kita adalah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu unzila fihil Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ketika beliau menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, beliau mengatakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, dibanding bulan-bulan yang lainnya. Allah memuji karena bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah turunkan di dalam bulan tersebut Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Sebagaimana kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, sebagaimana pula pada bulan tersebut, yaitu pada bulan Ramadan, Allah turunkan kitab-kitab ilahiyah yang lainnya, kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yang diturunkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan,
maka pintu-pintu sorga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Mari kita simak perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau mengatakan, hadis ini bermakna bahwasanya terbukanya pintu surga karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan manusia untuk melaksanakan ketaatan. Hadis ini bermakna dibukakan pintu surga itu bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan manusia untuk melaksanakan ketaatan berupa ibadah-ibadah. Di antara ibadah yang Allah mudahkan ketika bulan Ramadan adalah ini sama-sama kita rasakan, yaitu melaksanakan puasa di siang hari, kemudian melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Mungkin sebagian kita kesulitan apabila disuruh berpuasa ketika di luar bulan suci Ramadan, apalagi melakukan qiyamul lail. Mayoritas kita berat melaksanakan dua ibadah yang agung ini. Akan tetapi ketika bulan Ramadan, mayoritas yang kita saksikan di negeri kita, semua kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin mampu untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh dan mampu untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini merupakan rahmat, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada bulan Ramadan. Ini makna bahwasanya pintu sorga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya turun. Kemudian lanjut kata beliau, kata Imam Qadhi Iyad rahimahullah, sedangkan ditutupnya pintu-pintu neraka, sedangkan makna ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para setan-setan yang terkutuk adalah inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ketika bulan Ramadan, yaitu ketika pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu, maka manusia akan susah atau tidak mudah untuk melakukan maksiat. Karena setan dibelenggu, kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan, yaitu terdapat satu malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan dan keberkahan di dalamnya. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Yaitu malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan, saat itulah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah berfirman yang artinya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Kemudian Allah jelaskan di dalam ayat ketiga dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ikhwani fillah, kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat lain, masih dalam konteks menjelaskan bahwasannya di dalam Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang agung. Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Allah berfirman yang artinya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah turunkan dia, yaitu Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada kita, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai
petunjuk bagi umat manusia. Kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang diberkahi, pada malam yang mulia. Inna kunna munzirin, dan kamilah yang memberi peringatan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Al-Imam Ibnu Jarir, yang kita ketahui beliau memiliki sebuah kitab tafsir yang sangat terkenal, yaitu tafsir At-Tabari. Al-Imam At-Tabari menjelaskan makna fi lailatin mubarakah. Kata beliau yaitu malam Lailatul Qadar. Begitu juga pendapat jumhur kebanyakan ulama ketika menjelaskan, menafsirkan fi lailatin mubarakah, yaitu mereka menjelaskan bahwasanya makna fi lailatin mubarakah adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya di antara keutamaan bulan Ramadan adalah di dalam bulan Ramadan terdapat atau mengandung waktu, terdapat waktu di mana ketika itu, yaitu di dalam bulan Ramadan, doa seseorang itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seseorang lebih terkabulkan ketika dia meminta ketika bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan seseorang dari api neraka setiap harinya ketika bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan seseorang dari api neraka setiap harinya ketika bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'wah. Bagi setiap muslim hendaklah dia berdoa kepada Allah, meminta urusan dunia maupun akhiratnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan tersebut niscaya doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salasun atau salasatun la turaddu." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Ada 3 doa yang tidak tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, da'watuhumus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamu adil. Wal imam al-adil. Dan yang kedua, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum. Doa yang tidak tertolak yang ketiga adalah, kata Nabi SAW, doanya orang yang terzolimi. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar kita bisa sampai berjumpa dengan bulan yang mulia, tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan, dan bisa melaksanakan banyak ketaatan-ketaatan di bulan tersebut. Walaupun kita sudah selangkah lagi, tidak lama lagi, maka tetap kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beribadah di bulan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.